Ayah Brigadir J ungkap kekecewaan lantaran kuasa hukumnya tak diperbolehkan masuk saat rekonstruksi. Melalui di televisi bahwa beliau-beliau itu tidak diperbolehkan masuk. Jadi kami selaku orang tua almarhum di Sungai Bahar, kami tidak tahu, tidak mengerti apa itu aturannya, makanya tidak boleh masuk. Kami keluarga tidak mendapat undangan. Jadi secara mendetail tidak bisa kami menyaksikan dan tidak bisa menyimpulkan. Rekonstruksinya hanya penyidik, kemudian tersangka, kemudian pengacara tersangka, kemudian LPSK ya, Komnas HAM, Brimob dan sebagainya kan itu. Jadi sementara kami dari pelapor tak boleh lihat. Jadi ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak ada makna daripada equality before the law itu. Jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam kami juga tidak tahu. Jadi daripada kami hanya duduk-duduk saja tidak ada gunanya, mending kami pulang. Ya, rekonstruksi ini untuk membuat terang-menerang suatu peristiwa pidana. Oleh karena yang diundang, yang dihadirkan siapa? Adalah 5 tersangka dan para saksi yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa. Kemudian ada pengacaranya. Kemudian ada dari jaksa penuntut umum. Pengawas eksternal semuanya lengkap hadir. Dari Komnas HAM hadir, dari Kompolnas hadir, dan dari SPSK mendampingi langsung untuk seluruh rangkaian adegan yang diperagakan di 2 TKP. Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, turut menyaksikan rekonstruksi pembunuhan anaknya melalui televisi. Namun, ia melarang sang istri Rosti Simanjuntak turut menyaksikan tayangan rekonstruksi ulang ini. Di sisi lain, ia merasa kecewa lantaran kuasa hukumnya, Kamarudin Simanjuntak, dilarang melihat langsung ke dalam area rekonstruksi. Samuel mengatakan kekecewaan pasti dirasakan oleh pengacara karena mereka sebagai perwakilan keluarga ikut mengawal proses rekonstruksi tersebut. Namun ia tidak mengetahui aturan pastinya seperti apa, apakah hal tersebut memang sudah sesuai dengan SOP atau tidak. Samuel Huta Barat menyaksikan proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di kediamannya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro, Jambi pada Selasa, 30 Agustus 2022. Sempat menyaksikan melalui kanal YouTube karenanya adanya pemadaman listrik. Kini Samuel telah menyaksikan melalui tayangan televisi. Ia terlihat hanya sendiri melihat tayangan rekonstruksi ulang ini. Sementara itu, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, berada di kamarnya karena dilarang Samuel menyaksikan tayangan rekonstruksi. Ia khawatir Rosti akan kembali terguncang karena kembali mengingat sosok anak tercintanya tersebut. Ayah Brigadir J berharap agar rekonstruksi ulang ini dapat berjalan dengan baik. Ya, harapannya agar rekonstruksi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan BAP atau pernyataan para tersangka kepada kepolisian. Demikian ucapnya. Diketahui Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Sambo merupakan dalang yang memerintahkan Baradae menembak Brigadir J. Kejadian penembakan itu disaksikan dan dibantu oleh Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Belakangan, Putri Chandrawati juga terlibat dalam kejadian pembunuhan berencana tersebut. Para tersangka dikenakan pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 Jangto, 338 Jangto 55 dan 56 KUHP. Pengacara Brigadir J, Johnson Panjaitan bersama Kamarudin Simanjuntak memberikan keterangan kepada media di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, 30 Agustus 2022, Kamarudin CS tidak diterima karena diusir dari rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir J telah digelar dan berlangsung selama 7,5 jam. Rekonstruksi tersebut digelar pada Selasa 30 Agustus 2022. Kini terungkap kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, sempat datangi lokasi rekonstruksi di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Namun sayangnya mereka tidak diberikan akses untuk menyaksikan rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir J yang sedang berlangsung hingga akhirnya memilih untuk pulang. Kamarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan menilai kurangnya transparansi dalam rekonstruksi pembunuhan kliennya. Yang boleh masuk hanyalah pihak dari Komnas HAM, Polri, dan LPSK. Equality of law-nya mana? Peradilan yang sesat dan salah orang, kita harus perjuangkan keadilan publik. Hal ini harus dilakukan agar transparansi dan memperjuangkan hak rakyat yang ada, ujar Kamarudin di lokasi Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan.
Menurut Kamarudin Simanjuntak, pihaknya diusir oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri saat memasuki ruang rekonstruksi di kediaman Verdi Sambo. Alasannya pun tak dibeberkan secara gamblang, akan tetapi tadi jam 06.00 pagi dari rumah sudah berangkat. Tiba di sini jam 08.00 belum ada kegiatan. Saya mampir sebentar ke Hotel Kaisar sarapan pagi, kemudian balik ke sini jam 9.30. Setelah kita tiba di salah satu ruangan tadi yang kemudian diadakan rekonstruksi, tiba-tiba kami diusir oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, beber Kamarudin. Pokoknya itu saja disebutkan Dirtipidum, sambungnya. Namun Kamarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan memilih untuk pulang dibandingkan hanya diam tak berkutik dengan dijaga dan ditutupi saat di lokasi. Johnson Panjaitan menambahkan pihak Brigadir J mengharapkan adanya transparansi saat rekonstruksi kejadian agar seluruh proses jelas dan ada keadilan hukum. Keluarga Brigadir J di Jambi tak bisa saksikan rekonstruksi. Di sisi lain, saat rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua disiarkan secara langsung oleh stasiun-stasiun televisi dan disaksikan oleh jutaan pemirsa. Namun, keluarga Brigadir Yosua Huta Barat di Desa Sukamakmur, Sungai Bahar, Jambi tak dapat menyaksikan siaran langsung tersebut. Musababnya aliran listrik PLN padam mulai pagi hingga malam sehingga mereka tidak bisa menyalakan televisi. Aliran listrik PLN padam di wilayah tersebut terjadi sejak Selasa pagi sebelum jam 10 pagi. Tidak ada penjelasan mengapa aliran listrik PLN padam. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua, hanya bisa menunggu kabar dan sesekali menyaksikan tayangan melalui kanal YouTube. Secara keseluruhan, ia hanya menunggu kabar dan informasi terbaru. Ia berharap agar rekonstruksi ulang ini dapat berjalan dengan baik. Barreskrim Polri selesai menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Jalan Saguling dan Kompleks Polri Duren 3, Mampang, Jakarta Selatan. Saat menjalankan rekonstruksi, ada beberapa perbedaan antara keterangan tersangka satu dengan tersangka lainnya. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andirian mengatakan, penyidik akan melakukan konfrontir terhadap kelima tersangka. Andirian mengatakan pihaknya memberikan kesempatan kepada para tersangka secara luas untuk memberikan penjelasan terkait apa yang dia lakukan, apa yang dirasakan dan dialami pada saat kejadian itu. Demikian ujarnya. Pemberian kesempatan kepada tersangka tersebut, kata Andirian, sebagai mekanisme standar dari proses rekonstruksi kasus yang tengah ditangani. Alasannya, jika tersangka atau pihak saksi tidak melakukan adegan dan merasa keberatan, maka dapat mengajukan protes ke penyidik. Namun jika keberatan, maka pihaknya akan mencari pemeran pengganti supaya rekonstruksi sesuai berita acara pemeriksaan tetap berjalan. Andirian mengatakan para tersangka dan saksi merupakan saksi kunci kematian Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo.